Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep kembali akan bercerita. Masih cerita misteri kisah nyata tentunya. Semoga berkenan dan langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Menjalankan tugas piket mako atau markas komando bukan hanya duduk diam di pos jaga saja, melainkan mengontrol, mengawasi, dan tentunya menjaga semua yang ada di dalam markas tersebut dari segala kemungkinan hal buruk terjadi. Aku yang kebetulan saat itu sebagai perwira pengendali atau yang disingkat Padal, tidak hanya duduk manis mengendalikan anggota saja, tapi aku juga harus bekerja sama dengan anggota, saling membantu dalam melaksanakan tugas. Suatu sore ketika sedang standby di pos jaga, aku mengobrol dengan beberapa orang anggotaku, yang salah satunya bernama Maiko. Ia bercerita kekesalannya. "Izin Padal, aku dongkol kali. Siapa ya yang punya kerjaan naruh kursi di tengah gedung geraha itu? Setiap hari aku bisa sampai 3 kali memindahkan kursi ke gudang. Namun ketika aku cek lagi ke aula, kursi itu sudah ada di tengah aula itu lagi. Kupikir ini ada yang duduk sambil nelpon di sana." Demikian tuturnya kepadaku. Belum sempat aku menanggapi cerita Maiko, Adi menimpalinya. Bener kok. Aku pikir cuma aku saja yang selalu mindahin kursi di tengah aula itu. Sambung Adi dengan raut wajah terlihat serius. "Iya Padal, siapa orang iseng itu ya? Kalau Padal enggak percaya, lihatlah ke aula itu." Sambung Maiko lagi kepadaku. Bahkan ia menghendaki aku untuk membuktikannya. Dalam hatiku berkata, iya juga, karena sudah 2 orang anggotaku mengeluhkannya. "Iya, nanti saya cek setelah sholat maghrib ya." Demikian ucapku kepada mereka. Karena saat itu memang hari sudah mulai menjelang maghrib. Singkat cerita, aku bersama rekanku lainnya melaksanakan sholat fardu maghrib secara bergantian. Setelah melaksanakan sholat, aku kembali menggunakan sepatu. Lalu aku berkata kepada Maiko, "Ko, saya mau cek kontrol ke dalam sebentar ya." Demikian ujarku ke Maiko. "Siap Padal, perlu aku ikut Padal?" Jawabnya serta menawarkan diri untuk menemaniku. "Ndak usah, biar saya sendiri saja. Kamu di sini siaga karena ini jam rawan, jadi standby saja ya," ucapku kepadanya. Lalu aku keluar dari pos jaga. Aku melaksanakan cek kontrol dengan menggunakan sepeda motor karena memang area mako kami lumayan luas, kira-kira 30 hektar. Dari gedung ke gedung aku kontrol, hingga akhirnya aku akan mengecek ke gedung geraha yang memang posisinya sangat dekat dengan pos jaga, tepatnya di belakang pos penjagaan. Aku parkirkan sepeda motor dinasku tepat di depan gedung itu tanpa mematikan mesinnya, serta cahaya lampu sepeda motor dinas itu sengaja aku sorotkan
ke pintu utama gedung itu yang terbuat dari kaca. Aku melangkah menuju gedung, hendak menghidupkan lampu di sekitar gedung geraha yang memang belum dihidupkan lampunya. Posisi saklar lampu itu berada di sisi kiri pintu utama. Seketika di area luar gedung menjadi terang. Lalu aku mendorong pintu kaca gedung dan melangkah masuk. Di dalam gedung suasananya remang cahaya. Karena jika tidak sedang dipergunakan, memang sengaja lampu di bagian dalam tidak dihidupkan. Hanya satu lampu saja yang dihidupkan di bagian sisi kanan aula dekat pintu toilet. Setelah berada di dalam aula, posisiku masih di depan pintu utama. Pandangan mataku langsung tertuju ke bagian tengah aula. Sedikit aku menyipitkan kedua mataku. Di kerembangan, tepat di tengah aula, aku melihat ada sesuatu yang bergerak pelan. Namun saat itu aku belum bisa memastikan itu siapa. Namun dari siluetnya jelas seperti ada seseorang. "Siapa di sana?" Aku coba bertanya kepada seseorang di tengah aula. Hening, tak ada jawaban. Hanya ada gema pantulan suaraku saja. Sesaat kemudian terdengar sangat pelan suara-suara bisikan tak jelas. Dan kupikir itu suara perempuan. Siapa perempuan di mako ini malam begini? Demikian pikirku. Karena tidak ada jawaban, dengan sikap siaga serta tatapan pandangan kedua mataku terkunci ke sosok itu. Aku melangkah ke sisi bagian kanan pintu utama, di mana saklar lampu bagian dalam berada. Ceklek. Aku tekan saklar itu dan seketika di dalam aula menjadi terang benderang. Tentu saja saat itu pula aku dapat melihat dengan jelas ke bagian tengah aula itu. Astagfirullah. Seketika jantungku serasa berhenti berdetak. Kedua mataku menatap nanar ke sana, bulu kuduku meremang semua. Karena tepat di tengah aula, aku melihat dengan jelas ada dua sosok perempuan berambut panjang dengan menggunakan pakaian terusan berwarna putih. Perempuan yang satu berdiri di belakang kursi dan yang satunya lagi duduk di kursi itu. Dengan sikap kepala tertunduk, yang berdiri di belakang kursi itu tengah menyisiri rambut perempuan yang tengah duduk di kursi merah. Jujur saat itu aku merasa takut karena aku yakin itu bukan manusia, melainkan kuntilanak atau apalah. Namun aku masih tetap tersadar dan berusaha untuk tenang. Dalam hati aku terus membaca doa yang aku bisa. Hingga entah sudah berapa banyak doa yang aku baca. Namun kedua makhluk menyeramkan yang aku yakini itu setan tak jua pergi. Akhirnya mantra jitu aku ucapkan, yaitu aku maki. Karena itu pesan ayahku, jika bertemu jin yang tidak pergi ketika dibacakan doa, maka makilah dia. Dasar setan, iblis kau, terkutuk. Demikian kira-kira makianku. Seketika dua sosok itu tertawa melengking sembari terbang melayang ke arah toilet yang berada di sebelah kanan aula dan masuk ke toilet itu. Bruk! Pintu toilet dengan keras tertutup dengan sendirinya, meninggalkan sebuah kursi besi dengan jok berwarna merah di tengah aula itu. Setelah dua makhluk itu pergi, yakni Mbak Kunti, segera aku balik kanan lalu keluar aula. Aku meninggalkan aula dan kembali ke pos penjagaan. Setibanya di penjagaan, aku berusaha untuk tenang. Walau aku yakin raut wajahku pasti pucat.
Aku tidak berniat untuk menceritakan apa yang aku alami kepada anggotaku, karena itu akan menjadi masalah baru. Tentunya mereka akan jadi ketakutan jika mereka tahu jika kursi merah di tengah aula itu kerjaannya Mbak Kunti untuk menyisir rambutnya. Malam itu hatiku benar-benar merasa gelisah. Pikiranku terus ke hal yang aku alami sehabis maghrib di aula itu. Hingga kira-kira pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat, kedua mataku masih belum terasa mengantuk. Selain itu juga aku memang tidak pernah tidur walau hanya sebentar ketika tengah melaksanakan piket. Malam semakin larut dan terasa semakin dingin. Ditambah lagi hujan gerimis mulai turun disertai hembusan angin yang tentunya membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. Aku duduk di kursi kayu panjang yang biasa tempat itu aku pergunakan untuk sejenak meluruskan pinggang jika tubuhku mulai terasa lelah. Aku mengutak-atik ponsel membalas komentar-komentar postingan ceritaku di grup cerita horor dari kisah nyata dan fiksi. Namun sial, baterai ponselku mulai lowbat. Mau gak mau aku harus mengambil casnya di dalam mobil. Walau malas, namun mau gak mau aku harus tetap keluar pos untuk mengambil cas HP yang berada di dalam mobilku yang aku parkirkan di belakang pos. Setelah aku berada di parkiran, segera aku membuka pintu mobil dan mengambil semua yang aku butuhkan, yaitu cas HP dan jaket. Kemudian aku menutup pintu mobil dan segera kembali ke pos. Namun, baru saja hendak kembali ke pos, tiba-tiba saja dari sebelah kiri aku mendengar seperti suara seseorang tengah tertawa. Sontak aku terkejut, refleks aku memalingkan muka ke sumber suara dan astagfirullah. Tatapan kedua mataku langsung tertuju ke sebuah gardu listrik yang posisinya tepat di belakang pos, kira-kira 15 meter di belakang pos jaga. Di atas gardu listrik itu, aku melihat dua bayangan putih tengah duduk santai. Otakku berpikir bahwa itu bukan manusia, melainkan dua makhluk yang tadi berada di dalam aula. Sahabat Kang Asep semua, jujur ketika saat ini Kang Asep tengah menulis kisah ini, bulu roma kembali meremang. Karena ingatan Kang Asep kembali ke hal yang pernah dialami. Lanjut cerita, saat itu tanpa ini dan itu lagi, segera aku kembali ke pos jaga. Dan di saat aku melangkah kembali ke pos, dua kunti itu terus tertawa ngikik seakan mereka merasa puas sudah membuat aku ketakutan. Setibanya di pos jaga, aku menghidupkan semua lampu dan tentunya membuat beberapa orang anggotaku yang masih terjaga merasa heran. Loh, kok lampunya semua dihidupkan padahal? Tanyanya kepadaku. Mendapat pertanyaan demikian, aku hanya diam tak menjawab. Anggotaku sangat paham bagaimana aku. Mereka yakin jika ada sesuatu yang telah terjadi kepadaku. Dengan demikian, mereka seketika merapat duduk berdekatan. Mungkin ada rasa takut, namun aku berusaha untuk tenang agar mereka merasa tenang pula. Singkat cerita, malam terus merangkak dan malam itu waktu terasa sangat lambat bagiku. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal ganjil lagi. Suara tawa dua kunti tidak terdengar lagi di telingaku. Beberapa hari kemudian,
aku berusaha mencari tahu histori dari tanah Arya Mako. Karena memang Mako itu masih baru, bahkan perpindahan Mako belum sepenuhnya. Sebagian masih di kantor lama yang berada di R. Karena sejak aku memergoki dua kunti di aula, sepertinya kunti-kunti itu semakin menunjukkan eksistensinya kepadaku. Pada akhirnya, aku menjumpai beberapa tukang yang masih terus melakukan pekerjaan di area Mako. Yang memang pekerja itu warga setempat. Sembari bekerja aku mengajak ngobrol dan menanyakan bagaimana lokasi Mako sebelum pembangunan. Tanpa aku menceritakan apa yang terjadi kepadaku. Dengan sedikit ragu akhirnya mereka bercerita bahwa konon ketika membuka lahan hutan untuk pembangunan Mako itu banyak ditemukan kerangka dan tengkorak manusia. Bahkan ada yang masih utuh tergantung di dahan pohon. Mungkin salah satu korban bunuh diri. Kemudian ia juga menunjukkan beberapa titik di mana mereka menemukan kerangka manusia, yang salah satunya tepat di mana saat ini berdiri dengan kokoh gedung aula. Pekerja itu menambahkan jika pada tahun 90-an ada warga setempat kehilangan anggota keluarganya, yaitu seorang wanita bersama anak perempuannya yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, namun tidak pernah kembali, dan hutan tersebut yang saat ini menjadi Mako kami. Kedua orang yang diketahui sebagai ibu dan anak itu sudah dicari bahkan dengan cara menyisir hutan itu oleh warga sekampung, namun tidak ditemukan juga hingga saat ini. Ketika membuka lahan untuk kantor ini, para pekerja menemukan dua kerangka dan tengkorak dengan ukuran berbeda, yaitu satu kecil dan satu agak besar, dengan posisi berdekatan. Serta dua pakaian wanita walau terlihat sudah lapuk. Mungkin itu kerangka dan tengkorak orang yang puluhan tahun lalu kami cari. Wallahu a'lam. Demikian ungkapnya panjang lebar. Semenjak saat itu aku jarang melihat keberadaan dua kunti lagi. Hanya sesekali saja mereka muncul di gardu listrik itu ketika Jumat malam Sabtu saja. Atau ketika siswa tengah berlari sembari menyanyikan lagu yang berjudul Gadis Ayu. Hingga saat ini, satu kursi masih selalu berada di tengah aula, walau kursi itu sudah kami pindahkan ke dalam gudang, dan aku sudah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini yang berjudul Misteri Kursi Merah. Semoga berkenan dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.